Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang teramat singkat ini kita tak henti-hentinya untuk tetap senantiasa berusaha berwasiat tentang pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini Allah senantiasa membentangkan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada Jumat tanggal 7 Muharram 1444 Hijriah ini, perkenankanlah saya mengangkat topik khutbah hari ini dengan menggali hakikat adil dan keadilan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita semua untuk berbuat adil. Di antaranya di dalam Al-Quran surah An-Nahl, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita semua untuk berbuat adil dan berbuat baik. Adil secara bahasa, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 arti adil. Yang pertama, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Arti yang kedua, adil artinya berpihak kepada yang benar atau berpegang pada kebenaran. Yang ketiga adalah adil adalah sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Maka kalau kemudian kita tambah dengan awalan ke dan akhiran an yang kemudian menjadi keadilan adalah sifat yang adil. Berarti keadilan adalah sifat yang tidak berat sebelah, tidak memihak, kemudian sifat yang selalu berpihak kepada kebenaran, atau sifat yang tidak sewenang-wenang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari sekian kata adil di dalam Al-Quran, paling tidak kita kelompokkan dalam 3 kelompok arti adil itu. Yang pertama, adil berarti sama. Artinya apa? Bahwa makna adil ini lebih mengarah pada pemenuhan hak yang secara sama, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Pendek kata, adil di sini berarti dibagi sama rata, dalam artian dengan kata kunci adalah persamaan hak. Berkaitan dengan inilah Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepadamu, an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya atau yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum, dan apabila kamu telah memutuskan bainan nas, di antara manusia, antahkumu, hendaklah kamu mengambil keputusan bil adl, dengan adil. Artinya, jikalau kita dihadapkan pada beberapa persoalan di antara manusia yang lain, maka kemudian ketika kita melihat informasi apapun, maka kita kemudian tidak dengan serta-merta mengambil keputusan. Maka dengan teori ladder of inference, tangga untuk mengambil kesimpulan, maka yang paling pertama adalah kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya, kemudian kita lakukan verifikasi terhadap data. Setelah itu kita adding meaning untuk mengambil pengertian di beberapa data itu. Baru kemudian kita ambil asumsi. Setelah itu kita ambil kesimpulan. Maka di sanalah kita akan mampu memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita telah mampu meletakkan dan mengambil kesimpulan mana yang benar dan yang salah, itulah kemudian saatnya kita mengambil keputusan. Bahkan seorang hakim dilarang keras ketika mengambil sebuah keputusan dengan emosi. Karena orang yang emosi itu akan disertai dengan sifat-sifat subjektif, maka sifat-sifat yang subjektif ini tidak akan mampu mengambil sebuah keputusan yang seimbang, yang sama antara satu dengan yang lain. Yang kedua, arti adil berarti seimbang. Beda dengan yang pertama, karena yang pertama adalah sama. Yang seimbang dimaknakan adalah bahwa adil dalam hal ini adalah yang bersifat proporsional. Sama persis ketika kita dituntut untuk berbuat adil terhadap anak kita. Kita punya anak 3. Yang pertama adalah kuliah, yang kedua baru masuk SLTA, dan yang ketiga adalah baru lahir. Tentu ketika kita mengambil sebuah keadilan dari ketiga anak, satu dibelikan mobil, tentu yang baru lahir tidak akan kita belikan mobil. Yang satu butuh uang saku 1,5 juta, tentu yang baru lahir tidak membutuhkan uang saku itu. Artinya apa? Adil tidak berarti sama, tapi adil itu berarti proporsional, berdasarkan kebutuhan. Maka inilah yang kemudian Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, surah Al-Infitar ayat 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ma gharraka bi rabbikal karimil ladzi khalaqaka fasawwaka fa'addalak. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadian kamu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Artinya apa? Fasawwaka fa'addalak. Allah telah menyempurnakan tubuh kita ini secara seimbang. Maka tentu Allah akan berbuat adil terhadap anggota tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi anggota tubuh kita ini akan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara proporsional. Ketika Allah menciptakan kaki akan berbeda dengan tangan dan kepala, tapi Allah berbuat adil terhadap anggota tubuh kita. Begitu pula Allah akan menjadikan kehidupan ini dengan berpangkat, dengan berstatus secara sosial maupun kedudukan, tapi Allah akan tetap memberikan adil pada semuanya, dan seluruhnya akan penting sesuai dengan kebutuhannya. Taruhlah di sebuah kantor, ada pimpinan, ada tukang kebersihan, semuanya adalah penting sesuai dengan posisinya. Jikalau semuanya tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya, maka itulah yang disebut dengan sebuah kezaliman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Adil yang ketiga adalah memberikan hak pada tiap individu. Pada ayat 58 surah An-Nisa tadi
juga terkandung makna bahwa adil itu adalah memberikan hak-hak pada tiap individu. Karena tiap individu punya hak yang sama di dalam rangka apa? Untuk menerima segala apa yang ada di dalam dirinya berupa potensi yang ada di dalam dirinya. Maka potensi inilah yang kemudian Allah menegaskan, innallaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk melaksanakan amanat itu pada yang memiliki amanat. Di akhir itu kemudian antahkumu bil adl, artinya apa? Setiap orang punya amanah. Setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Agar kita mampu bertanggung jawab atas amanah itu, maka mafhum mukhalafah, pengertian berbalik dari amanah itu adalah zalim. Zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makna adil ini adalah wad'u syai' fi mahallih, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka inilah yang kemudian, jikalau keseluruhan manusia apapun status dan kedudukannya mampu berbuat adil, maka tentu adil ini bukan semata-mata sebuah adil yang bersifat sepihak, tapi adil ini akan meletakkan dimensi ilahiyah, tanggung jawab yang penuh untuk meletakkan dalam status sosial, status ekonomi, dan status hukum di mata Allah, kemudian mampu berbuat adil di antara manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka selaras dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2022 ini, mudah-mudahan keadilan di dalam negara kesatuan yang kita cintai ini akan mampu ditegakkan seadil-adilnya, agar kemakmuran dan kesejahteraan akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemakmuran dan rahmat Allah pun akan senantiasa menaungi bumi pertiwi ini dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi. Allah pun akan senantiasa membentangkan ampunannya buat kita semua, sehingga Allah betul-betul meridai bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar di tengah-tengah percaturan negara dan bangsa di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.